ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak sekalian, kami bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih melimpahkan dan menunjukkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan khususnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian, rahmati Allah, pada kesempatan peringatan Maulid Nabi malam ini saya akan menyampaikan kajian spesial yang bukan membahas seputar kelahiran Nabi, tetapi kita ingin membahas tentang sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mungkin banyak dilupakan sudah oleh kaum muslimin. Berkaitan tentang viralnya saya, Bapak Ibu sekalian, diviralkan oleh pengurus masjid yang ketika itu saya khutbah di masjid Limo Kaum di Sungai Pua, Bukit Tinggi, akhir 2021. Kemudian terakhir lagi kembali, sebenarnya banyak. Yang terakhir di Batu Sangka akhir September, akhir Agustus, di mana Bapak sekalian saya ingin mengajak kepada kita orang Minang yang punya falsafah adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah, syarat mengata adat memakai, syarat mengatur adat memakai. Kalau kita renungkan falsafah tadi, dan kalau sekiranya kita orang Minang betul-betul berpegang teguh kepada falsafah itu, maka niscaya orang Minang ini menjadi orang yang paling soleh di dunia. Karena ujung-ujung falsafah itu syarat mengatur adat memakai. Maknanya apa? Adat Minangkabau itu sumbernya syariat Islam. Ya. Jadi kalau yang tidak bersumber kepada syariat Islam itu bukan adat Minangkabau, boleh jadi itu adat jahiliyah. Ya. Jadi Bapak sekalian, seumpama gedung masjid kita ini, kita umpamakan adat itu adalah atap. Atap itu tidak akan berdiri kokoh kalau tidak bersendikan tiang. Dan tiang tidak akan kokoh kalau tidak bersendikan kepada apa istilahnya itu pondasi. Ya. Jadi atap seumpama adat, tiang seumpama syarak atau syariat Islam, pondasi seumpama Al-Quran. Nah, dari tiga itu Bapak sekalian, adat, syarak dan kitabullah, yang paling utama adalah kitabullah Al-Quran. Jadi semestinya orang Minang ini sebelum cerita adat, orang Minang harus cerita syarak dulu. Sebelum cerita syarat dulu, orang Minang harus menguasai Al-Quran terlebih dahulu. Karena Al-Quran adalah sumber segala hukum. Al-Quran adalah petunjuk kalau kita ingin jalan yang selamat. Nah, Bapak sekalian yang direla, saya minta kepada pendamping untuk membukakan Quran terjemahan, diambilkan Qurannya, kemudian membacakan terjemahan kita. Seperti ini. Berawal daripada surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 179.
Terjemahannya saja langsung. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati tetapi tidak mencintai Allah dengan sepenuhnya. Mereka memiliki hati tetapi tidak takut kepada Allah. Contoh, yang memenuhi neraka jahanam itu adalah orang Islam, orang Minang yang sholat seminggu sekali. Bapak sekalian, ada tak orang Minang yang sholat seminggu sekali? Banyak ya. Ada tak orang Minang yang sholat belum kanan? Ya. Ada tak orang Minang yang secara sadar meninggalkan sholat? Semestinya kalau mengikuti falsafah Minangkabau, semestinya tidak ada orang Minang yang meninggalkan sholat. Karena syarat mengatur ada yang memakai apa yang ditetapkan oleh syariat Islam, itulah adai Minangkabau. Jadi orang Minangkabau yang beradai adalah orang Minang yang tak pernah meninggalkan sholat. Itu orang Minang yang beradai. Jadi kalau ada orang Minang melanggar syariat, kalau ada orang Minang melanggar syarat, berarti dia juga melanggar adat. Dan semestinya kalau kita orang Minang berpegang teguh kepada falsafah ini, maka orang Minanglah orang yang paling soleh di dunia. Namun faktanya, Bapak sekalian, kita sudah jauh menyimpang daripada falsafah yang telah ditetapkan di leluhur kita orang Minang. Falsafah itu rancana, Bapak sekalian. Bagus tak falsafah itu? Bagus tidak? Adat bersemikan syarat, maknanya apa? Akan robohlah adat kalau tidak ditopang dengan syariat Islam. Dan jangan sebut syariat Islam kalau tidak bersumber daripada Al-Quran. Apa yang ditetapkan oleh syariat, itulah yang menjadi adat orang Minangkabau. Jadi orang Minangkabau yang beradai, tidak ada orang Minang yang meninggalkan sholat. Kita sepakat tidak Bapak Ibu sekalian, sholat hukumnya wajib? Sepakat tidak? Kalau ada orang sakit, boleh tak libur sholat? Mau berwudu tak boleh kena air. Gimana? Tayamum. Sudah tayamum, mau berdiri tak sanggup, kepala rasanya mau pecah, mau kuning. Gimana lagi? Duduk juga tak sanggup, melemah badan ini. Gimana lagi? Berbaring juga tidak bisa mengangkat tangan untuk takbir. Gimana lagi? Dengan isyarat, walau hanya dengan isyarat tetap wajib sholat. Yakin? Sepakat? Waktu barale Pak. Waktu anak daro Jawa Barat mulai barale kadang jujur berapa banyak anak daro Jawa Barat mulai yang sholat? Berapa banyak? Ada 80% yang sholat? Ada 90% yang sholat? Ada 100% yang sholat? Katanya orang beradai.
Tidak rancak. Pertanyaannya, rancak pada situ untuk laki-laki lain atau untuk suaminya saja? Kecantikan wanita itu untuk dipertontonkan banyak laki-laki atau milik suaminya sendiri? Suami dayus, suami germo. Kalau suaminya tidak memiliki kecemburuan ketika istrinya mempertampakkan kecantikannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, suami dayus kata Rasulullah. Suami germo. Tahu germo kan? Agen pelacur. Tidak ada rasa cemburu mencelek bininya dicari orang. Barang ancak kilonya yo. Barana ampe kau dengan tujuh lah balaki bini ulang. Lah ampe anaknya. Aku cari orang dari dia mabuk cinta tadi. Barana ampe kau dengan tujuh. Itulah bapak-bapak rancak bini awal. Dia itu pulau tinggal sholat. Coba jujur bagus sekalian. Coba jujur, mohon maaf. Dari keluarga kita berapa banyak yang sholat waktu jadi pengantin? Coba jujur. Yakin ada yang sholat anak keturunan kita waktu baralai duduk jadi pelaminan? Lain? Alhamdulillah. Kalau dipresentasikan, kalau dipresentasi banyak mana yang sholat dengan yang tidak? Hah? Berarti banyak yang tidak baradai. Banyak anak darah jumlah mulai yang tidak baradai. Merasa tidak berdosa meninggalkan sholat. Sementara saja kita ada kami menanggung tidak boleh meninggalkan sholat. Ada cerita Rasulullah, ajarlah anakmu sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Ini Pak, mohon maaf, anak-anak yang hadir ini selain anak-anak TPA, MPA, mana anak yang SMP? Ada SMP yang hadir? Anak SMP yang hadir ada? 2 orang. Cuma 2 orang anak SMP di komplek ini. Hah? Banyak. Mana yang lain? Oh, benar. Ya. Itu baru anak SMP, anak SMA nya lagi. Berapa banyak anak SMA yang hadir sekarang ada? Ini masih sekolah. Kelas berapa? 3 SMA. 3 SMA. Ada lagi? Itu SMA atau apa di Tuhan? Nah, mana generasi muda kita? Bukankah nanti anak SMP, anak SMA itu nanti dia dewasa menjadi suami orang, menjadi ayah orang? Bagaimana mereka menjadi suami orang, menjadi ayah orang kalau sejak dari mudanya tidak berbekalkan ilmu agama? Apakah menikahnya bermodalkan syahwat saja? Apa kata Rasulullah? Dinikahi wanita karena 4 perkara. Yang pertama karena kecantikannya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena hartanya, yang keempat karena pemahaman agamanya. Maka nikahilah wanita karena pemahaman agamanya. Contohnya apa? Jangan kita nikahi wanita yang tidak berjilbab, yang tidak menutup aurat. Jangan mengawali nikah dengan pacaran, karena pacaran itu adalah zina. Berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram kata Rasulullah. Maka yang ketiganya adalah setan. Dan celakanya lagi banyak orang tua malah mempersilahkan anaknya pacaran. Mana kau di rumah aja kau tidak kawan kau baiklah pacaran. Mana di rumah aja kau tidak aku kau wanca. Kau pitih 500.000 baiklah ke kafe. Orang tua itu pernah cilako mau menyuruh anak keluar. Barang sekali. Kalaulah terjadi pernikahan
saja tak boleh, apalagi melakukan zina. Dan zina itu berawal dari mana? Dari pandangan mata. Zinanya mata memandang, zinanya lisan lidah merayu, zinanya tangan menyentuh, zinanya hati menghayalkan, dan zina kemaluan akhirnya membenarkan perzinahan. Kalau ada orang bilang, oh ini bukan zaman Siti Nurbaya, bukan masalah zaman Siti Nurbaya. Memang sebenarnya cara orang tua kita dulu lah yang benar. Mohon maaf Pak, dulu saya dengar-dengar. Kalau ada anak gadis tagak mencibuat di jendela, nampak mamanya langsung menyuruh anak gadis. Duduk kemanakan di lapau batu mamanya tak kaji kemanakan. Dulu, kalau gini Pak, duduk di lapau kemanakan batu mamanya kaji kemanakan, matilah. Nah, yang didoakannya mamanya mati. Hari ini mama tidak dihormati, jangankan mama, orang tua pun tidak dihormati. Kenapa? Anak dikasihkan diracuni dengan handphone anak hari ini. Mana siapa nak di situ? Nak, ayo sholat nanti. Nak belajar nanti. Nak ke masjid ibunya aja. Akhirnya diariaknya orang tuanya. Dia apa? Orang tuanya mengajar racun kepada anaknya bernama handphone. Ada lagi hidup modern gini. Anak umur 1 tahun, anak umur 2 tahun. Mana ini anak bukan disusuan, anaknya handphone dia. Bukan dibuai anaknya, handphone dia karena umur 2 tahun. Bayangkan, tak cilakuin doanya tuh. Betul ya Pak? Depannya cuma buai anak, tapi tidak punya ilmu untuk mendidik anak. Akhirnya lagi sakratul maut, orang gayo anaknya merekam. Ayah sakratul maut, ibu sakratul maut. Bukannya dibimbingnya orang tuanya. Ayah, ibu ucapkan la ilaha illallah. Difoto di anaknya. Dia apa? Di anak diajar handphone. Kalau sekolah ini majana mencari handphone, mencari Google biasanya. Mohon maaf nih, guru-guru ini ya, mohon maaf bilang tadi. Dia apa? Dia sistemnya, biangnya guru dan siapa menterinya. Menteri enggak jadi menteri ini bantu apa jadinya? Tukang ojek jadi menteri. Mohon maaf Pak. Yang penting gimana anak enak belajar. Mohon maaf Pak, saya tes anak-anak SD SMP hari ini, nama-nama provinsinya tidak tahu orang. Kita dulu masa Presiden Soeharto, nama-nama menteri hafal kita dulu. Betul Pak? Menteri Penerangan Harmoko, Wakil Presiden dulu Sudarmono, siapa dulu? Ya, setelah ada Malik siapa Pak? Ya, dulu kita hafal nama-nama provinsi, nama-nama gubernur, nama-nama kota. Anak sekarang tidak tahu. Ibu kota Padang, ibu kota Sumatera Barat ini banyak nggak tahu. Ibu kota Sumatera Barat. Nah itu sekali. Ingat Pak, dulu belajar di rapor kita, yang urutan pertama nilai apa itu? Pelajaran apa? Pelajaran agama. Sekarang ada nggak di rapor itu? Ada. Nomor 1 pelajaran agama. Yang kedua PMP. Ada PMP sekarang ini. Di ijazah ada nggak agama di situ? Siapa bilang ada Bu? Ada betul ijazah? Di ijazah nggak ada Bu. Agama nggak ada, PMP nggak ada. Buat ibu lihat ijazah sekarang hari ini.
Masih ada? Oh, mungkin di sekolah anak saya yang berlain mungkin. Ya. Di sekolah anak saya ijazahnya ngajak pelajaran agama, ada pelajaran PMP, ada PPKN pun ada. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi berawal daripada orang yang punya hati, kata Allah tadi dibacakan oleh sari tilawah kita tadi. Orang yang menemukan neraka jahanam punya hati tapi tidak takut meninggalkan sholat. Punya mata, tidak tahu jalan ke masjid. Punya telinga, mendengar azan seperti lolongan anjing, kata pejabat itu. Ada pejabat gilo ini, ya. Suara azan di semuanya juga omongan anjing, itu gilo tuh pejabat tuh, pejabat anjing tuh. Itulah jadi pejabat tuh. Mendengar orang berzikir, kagak tua, hilang konsentrasinya, memilih dalam hatinya tuh. Itulah untuk memimpin urusan umat tuh Bapak Ibu sekalian. Banyak kan pejabat gilo di zaman kini. Nah betul di kampanye dia segala macam. Amin itu bid'ah kan gilo aja tuh. Amin ini orang sholat walatolin. Amin bid'ah. Coba aja. Di masalah kampanye dia sempat-sempatnya memplesetkan ya. Coba. Oh benar. Ya. Nah jadi para jemaah sekalian, orang yang tadi punya hati tidak ada takut kepada Allah, orang yang punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, apa contohnya? Gempa bumi, tsunami, likuifaksi. 2009 Sumatera Barat dihantam gempa. Bagaimana? Sana nggak kena gempa dulu? Sana kan? Dapat bantal gratis, limut gratis, Indomie dapat sekotak. Kan sana nggak? Muncul ada ditambah tsunami dulu. Bapak Ibu sekalian, Ambo melaki kampung tuh. Ambo masih tinggal di Medan, jadi Ambo dulu lahir di Medan. 2009 Ambo diundang untuk khutbah hari raya ke Pariaman. Ambo sampaikan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi, kata Allah. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi gempa bumi, tsunami, Pak, bukan karena kita berada dalam patahan bumi. Bumi ini dalam genggaman Allah. Kun fayakun, kata Allah, hancur, kata Allah, hancur. Dan bencana itu terjadi karena apa? Karena Allah murka kepada kita. Kita ambil pelajaran di Aceh 2004, apa galah kota Aceh? Tsunami Makkah, coba bayangkan Pak, Makkahnya di Jazirah Arab, tsunami-nya di Aceh. Coba bayangkan. Akhirnya digoyang Allah dan bumi bertambah di tsunami. Data nagari tapi lawi. Data pikir awak tinggal di Padang, awak tinggal di Pariaman di pesisir pantai. Kok dia lihat Allah gampang bertambah di tsunami, bertambah likuifaksi bentuk di Donggala, bajalan tanah itu, hendakkah awak mengambil pelajaran daripada itu? Kita orang Minang mengaku orang yang baradai, tetapi masih banyak orang Minang yang meninggalkan sholat. Ketika baradai seakan-akan hal yang lumrah meninggalkan sholat. Mohon maaf Pak, saya sejak tiket pesawat mahal-mahal ke Jakarta ini saya sering naik bis ke Jakarta. Setelah final itu saya diundang ke Jakarta. Naik bis MPM lah, ANS lah, Sembodo lah, MPM lah, Palapa, ya, dan Palala dan segala macamnya. Alhamdulillah supir-supir bis itu ketika waktu subuh berhenti ke masjid. Ya, dicarinya masjid. Apa kata supir? Sholat
Semayang. Tapi supirnya tak sholat. Coba, kalau Bapak pernah pergi naik bis atau naik travel ke Pekanbaru, berapa banyak supir yang sholat? Itu orang Minang. Seakan-akan hal yang lumrah. Semestinya tidak pantas orang Minang meninggalkan sholat, karena orang Minang adanya untuk mustahil syarat. Syarat mengatur ada umat. Ada syarat dalam Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dirikan sholat hukumnya, tunaikan zakat hukumnya, ruku bersama orang-orang yang ruku, maksudnya ruku bersama orang-orang yang ruku, maksudnya sholat berjamaah. 3 perintah itu hukumnya wajib. Ada 2 perintah berkaitan tentang sholat. Perintah yang pertama waqimus sholat, perintah yang ketiga warka'u ma'ar rakiin. Dirikan sholat hukumnya wajib, ruku bersama orang-orang yang ruku, manakala sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Itu dalil yang pertama tentang wajibnya sholat berjamaah bagi para laki-laki. Yang kedua, silakan dibuka surat An-Nisa ayat 102. Aduh kalian kocil kan? Itu aqua yang aqua kalian itu kalau cile yang untuk contoh, ya. Tidak bisa. Ya. Nah, aku contohnya bisa. An-Nisa 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat, bertemu dan menyandang senjata mereka bersamamu, sholat bersamamu, besertamu dan menyandang senjata mereka. Ya, sholat menyandang senjata itu sholat di mana Pak? Sholat menyandang senjata, sholat di medan perang. Siapa yang diingat Allah perintah tadi? Yang dimintakan Allah tadi? Yang pertama, yang diberi Allah siapa tadi? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan sahabatmu, para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka di medan perang tetap diperintahkan Allah sholat berjamaah sampai Allah membimbing bagaimana cara sholat berjamaah di medan perang. Coba lanjutkan. Aduh cik supaya sambung. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat bersertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Ya, ini Pak, contohnya begini permisalannya. Ini imam di saf yang pertama, ini makmum saf yang kedua. Saf yang ini imam di depan, ini makmum saf yang pertama, ini makmum di saf yang kedua. Mereka sholat sembari menyandang senjata. Apabila imam ruku, Allahu Akbar, maka makmum yang saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Namun makmum yang saf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Imam ruku, makmum saf pertama ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Allahu Akbar, imam sujud, Allahu Akbar. Makmum ini tetap berdiri siap siaga. Imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam pindah ke belakang. Makmum yang tadi berdiri siap siaga pindah ke depan, menyempurnakan 1 rakaat. Yang pindah ke depan menyempurnakan 1 rakaat, yang mundur ke belakang bergantian siap siaga sembari menyandang senjata. Mereka ruku, Allahu Akbar, imam berdiri
siap siaga sembari menunggu makmum ini menyempurnakan satu rakaat. Makmum yang menonton tadi siap siaga sembari menyandang senjata. Bangkit makmum di rakaat yang kedua, Allahu Akbar, baru imam memulai rakaat yang kedua. Itu di medan perang Pak, Nabi yang dijamin masuk surga. Nabi yang dijamin masuk surga di medan perang sekalipun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Apa alasan laki-laki hari ini dalam kondisi aman malas ke masjid, malas berjamaah? Apa alasannya? Siapa mereka dibandingkan Nabi? Laki-laki yang malas ke masjid, siapa mereka dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Ada kita yang hari ini dijamin masuk surga? Apakah dengan jenggot ini jaminan masuk surga? Apakah dengan jubah yang cingkrang ini jaminan masuk surga? Apa dengan songkok hari ini jaminan masuk surga? Tidak ada jaminan kita ini Pak Ibu sekalian. Tapi Nabi Muhammad SAW yakin tak beliau dijamin masuk surga? Nabi yang dijamin masuk surga aja tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kita saja yang dijamin, sombongnya bukan main. Sombongnya bukan main dibandingkan Nabi. Kalau ada ustaz-ustaz mengatakan sholat berjamaah punya sunnah, hebat mana perkataan ulama itu dibandingkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ulama berbeda pendapat, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i berbeda pendapat, ingat, ulama itu nabi bukan. Bisa benar, bisa salah. Dan ingat Al-Quran ini di medan perang. Apa taruhannya sholat di medan perang? Nyawa taruhannya. Sampai Allah bimbing cara sholat di medan perang. Udah semuanya. Imam ruku Allahu Akbar, semuanya ruku